Hai rekan-rekan, apakah orang yang sudah memakai insulin itu tidak perlu memakai obat tablet yang lainnya? Atau perlu dikombinasi? Nah, video hari ini membahas tentang rekan-rekan yang menggunakan insulin, apakah boleh dikombinasikan dengan obat gula yang lain, ataukah cukup dengan insulin? Nah, rekan-rekan sering sekali kan pada waktu awal-awal misalnya kita menggunakan obat gula yang disebut metformin atau metformin dikombinasikan dengan obat gula yang lain seperti glibenclamid atau glimepiride, kemudian tidak didapatkan hasil yang baik. Kemudian ini diganti dengan insulin. Lalu kita ada yang mendapatkan hasil yang baik, ada juga yang tidak baik. Artinya gula darahnya juga masih tinggi. Nah, rekan-rekan yang menggunakan insulin, itu kan ada dua ya. Insulin yang mungkin digunakan 1 kali sehari yang kerja panjang, dan insulin yang digunakan pada waktu makan pagi, makan siang, makan malam. Sebelum dokter membahas tentang topik ini ya, apakah insulin perlu dikombinasikan dengan obat gula yang lain atau tidak, kita perlu tahu dulu apa yang terjadi pada pasien diabetes. Nah, kalau diabetes itu kita kasih gambaran dua perbedaan. Kalau yang namanya diabetes tipe 1, itu memang seseorang yang disebabkan karena pankreasnya mengalami kerusakan, sehingga yang terjadi adalah tubuhnya tidak bisa memproduksi insulin, sehingga disebutlah diabetes tipe 1 atau diabetes yang tergantung pada insulin. Karena pengobatannya satu-satunya adalah insulin tanpa perlu dikombinasikan dengan obat yang lain. Tapi diabetes tipe 2 tidak terjadi demikian. Nah, diabetes tipe 2 itu biasanya dimulai dengan insulin atau reseptor daripada insulin di dalam tubuh seseorang mengalami kerusakan ya atau kelemahan. Nah, pada masa itulah pasiennya mulai masuk ke dalam keadaan pradiabetik. Di sini terjadi di dalam tubuhnya adalah produksi insulin sebanyak-banyaknya untuk apa? Untuk memasukkan daripada glukosa itu ke dalam sel agar bisa digunakan sebagai energi. Karena pankreas bekerja begitu hebat dengan menghasilkan insulin yang begitu banyak, akibatnya mulailah terjadi kerusakan pada sel pankreas atau sel beta pankreas. Pada saat itulah mulai terjadi penyakit yang disebut dengan diabetes tipe 2. Jadi yang terjadi dua hal. Pertama, kerusakan reseptor insulinnya tetap terjadi. Yang kedua, sel betanya mulai menghasilkan insulin dalam jumlah yang mulai berkurang. Sehingga pada diabetes tipe 2 sebaiknya menggunakan kombinasi antara insulin dengan metformin, karena metformin adalah obat gula yang masih bisa memperbaiki kerusakan daripada reseptor insulin. Sehingga rekan-rekan pertanyaan yang tadi bisa dijawab. Jadi kalau kita diabetes tipe 1, memang kita harus memakai insulin sebagai satu-satunya obat untuk mengendalikan gula darah. Tetapi kalau kita adalah merupakan diabetes tipe 2, maka pengobatannya harusnya merupakan obat kombinasi antara metformin sebagai obat yang bisa membuat kerja insulinnya menjadi lebih baik sehingga penggunaan insulinnya bisa ditekan. Kadang-kadang ada banyak kasus ya pada DM tipe 2, penggunaan insulinnya begitu tinggi, bahkan bisa hampir mencapai 30 unit, tetapi pengendalian gula darahnya susah sekali. Nah, itu terjadi karena apa? Bukan karena insulinnya kurang, tetapi daya kerja insulinnya yang disebabkan karena penurunan atau kerusakan daripada reseptor insulinnya itu yang jadi topik permasalahannya. Sehingga pada saat kita sudah hampir mencapai insulin sudah dosis maksimal, tetap tidak terjadi pengendalian gula darah, sebaiknya dikombinasikan dengan obat yang disebut dengan
metformin. Ada sebagian rekan-rekan yang mungkin gara-gara penggunaan metformin itu menderita keluhan berupa asam lambung, nyeri ulu hati, perut kembung, sehingga perlu diberikan metformin yang khusus untuk kasus-kasus seperti ini, yaitu metformin XR. Maksudnya obat metforminnya itu mengalami pelepasan di daerah usus, bukan di daerah lambung, yang bisa mengurangi efek daripada perut kembung atau nyeri ulu hati pada penggunaan metformin. Nah, rekan-rekan sudah terjawab ya. Jadi kalau rekan-rekan yang menggunakan insulin karena memang didiagnosa sebagai diabetes tipe 1, memang benar. Jawabannya hanya insulin satu-satunya yang bisa mengendalikan gula darah. Tetapi kalau rekan-rekan yang berasal dari diabetes tipe 2, tahu dari mana tipe 2? Misalnya dulu memakai obat tablet, itu gula darahnya masih terkontrol. Tapi karena seiring waktu, dia mulai tidak terkontrol. Itu kita sebut diabetes tipe 2. Nah, di sini terjadi dua hal. Produksi insulinnya kurang, kemudian reseptornya tidak sensitif. Sehingga pemberian kombinasi itu perlu diteruskan sejak dari awal. Jadi, ketika obat tabletnya, yaitu golongan misalnya, biasanya kan golongan sulfonylurea seperti glibenclamid, kemudian glimepiride, itu yang kita ganti dengan insulin, sedangkan penggunaan metforminnya perlu diteruskan. Nah, ada dua pilihan, metformin yang lepas lambat dan metformin biasa. Nah, metformin biasa itu bagi rekan-rekan yang tidak ada kendala di daerah lambungnya. Demikian rekan-rekan, bye.